Saya persilakan kepada Ibu Ketua Agrianita untuk memberikan, sambutannya. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu semuanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat, khususnya nikmat sehat di kala pandemi Covid-19 ini, sehingga kita dimampukan untuk hadir dalam kajian rutin bulanan Agrianita pada hari ini. Sholawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kesabaran dan perjuangannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri. Yang saya hormati Ustadz Taufik Ar-Rahman yang biasa kita sebut dengan Ustadz Pantun, yang lebih terkenal dengan nama Ustadz Pantun. Assalamualaikum Ustadz. Sudah bergabungkah Ustadz pada acara hari ini? Bu Heni? Tadi PJ-nya sudah bergabung dari tadi dan sudah call. Sebentar saya cek kembali. Sudah di sininya sudah ada ya, PJ-nya sudah ada. Belum muncul. Bentar saya cek kembali, Ibu. Sambil dilanjutkan saya cek. Saya nanti buying time saja, begitu Ustadz bisa bergabung, saya bisa siap. Bisa akhiri sambutan saya. Yang terhormat juga Bunda Aida, semoga Bunda Aida juga bisa bergabung nanti pada kesempatan hari ini. Bunda Aida adalah istri tercinta dari Ustadz Pantun atau Ustadz Taufik Ar-Rahman, yang telah menghubungkan Agrianita dan menginginkan untuk kita memberikan tausiahnya pada hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Ina selaku Ketua Bidang 3 di Agrianita yang membawahi unit kerohanian. Terima kasih Bu Ina telah begitu konsisten membina teman-teman pengurus di unit kerohanian sehingga selama ini bisa berjalan rutin setiap bulan. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu ketua bidang yang lain, juga kepada ibu-ibu ketua Agrianita Fakultas dari seluruh fakultas yang ada di IPB, ibu-ibu pengurus Agrianita IPB, juga seluruh ibu-ibu Agrianita di seluruh unit dan fakultas yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Tidak lupa saya juga ingin menyapa dan menyampaikan salam kepada adik-adik saya angkatan 32 juara yang hari ini spesial menghadiri undangan dari Agrianita dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Terima kasih Mbak Frida. Mbak Frida apakah sudah bergabung, dan juga Kang Dudi dan seluruh rekan-rekan saya di angkatan 32 juara ini selalu mensupport kita. Terima kasih Teh Frida karena hari ini selain beliau hadir, beliau juga yang mensponsorin acara ini dengan banyak sekali yang dilakukan beliau kepada kita, yang sudah dibantu beliau kepada kita. Pertama, mengenalkan saya kepada Bunda Aida dan kepada Ustadz Pantun, sehingga pada saat kami menghubungi beliau, beliau setuju untuk hadir pada acara hari ini. Itu tidak lepas dari bantuan dan juga dukungan dari Ibu Frida Aulia. Dan tidak hanya sampai di situ, Teh Frida juga memberikan support dalam bentuk door prize. Jadi ibu-ibu, hari ini akan ada 6 door prize yang akan diberikan kepada jamaah dan ada 4 gift yang akan diberikan kepada ibu-ibu yang hari ini tilawah.
Jadi total ada 10. Kalau penasaran bisa saya tunjukkan sebentar, ini sambil nunggu Ustadz ya. Jadi memang sengaja buying time. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Sebenarnya Ustadz ini di PJ-nya sudah ada ya. Ini dari Pak Frida, dan ini ada 9, nanti 6 untuk ibu-ibu semuanya gitu ya. Dan ada 1, kelihatan nggak ya? Oke, juga Pak Frida, saya ucapkan terima kasih karena telah begitu memberikan banyak sekali perhatian kepada kita semuanya, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pengajian Agrianita pada hari ini. Ibu-ibu semuanya, saya juga ingin memberikan apresiasi. Rasa terima kasih tidak cukup, tetapi apresiasi atau penghargaan saya kepada ibu-ibu anggota unit kerohanian, ketua dan anggotanya ya, seluruh pengurus unit kerohanian Agrianita, dan juga si kerohanian Agrianita Fateta yang hari ini secara khusus telah membantu dari masa persiapan sampai dengan berlangsungnya acara pada hari ini. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti seksi kerohanian dari berbagai fakultas yang lain secara bergiliran juga bisa berkolaborasi dan membantu pelaksanaan pengajian-pengajian yang akan insya Allah kita lakukan secara rutin setiap bulannya, bekerja sama dengan pengurus dari unit kerohanian Agrianita Pusat. Hari ini dari seksi kerohanian Agrianita Fateta, terima kasih ibu-ibu semuanya, terima kasih Bu Nuri sudah mengizinkan timnya untuk membantu kami. Giliran mungkin bulan-bulan berikutnya dari lain gitu ya. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, pengajian hari ini memang kita buat sedikit istimewa karena pun kita memperingati Isra Mi'raj, Ustadz yang kami hadirkan pun itu begitu istimewa. Saya hari ini sangat bangga gitu ya, agak terharu gitu ya, karena Ustadz yang biasanya kita hanya bisa lihat di TV gitu ya, Ustadz yang biasanya hanya bisa kita saksikan di YouTube atau di media sosial, kali ini meskipun masih baru bisa menatap di layar, tapi paling tidak layarnya sudah lebih dekat gitu ya, sudah lebih dekat dengan kita. Jadi satu kebanggaan bagi kami Agrianita atas kehadiran Ustadz Pantu pada hari ini. Ini Ustadz kondang ya, jadi agak-agak gimana gitu hadir di acara Agrianita. Mudah-mudahan ini tidak satu kali, tetapi Ustadz juga berkenan untuk kedepannya hadir kembali pada acara-acara kajian Agrianita berikutnya dengan berbagai topik dan tema yang akan kita usung. Dan mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung mendengarkan tausiah dari Ustadz Taufik Ar-Rahman atau Ustadz Pantun. Tadi malam saya kurang tidur ibu-ibu, karena apa? Karena hari ini kedatangan Ustadz Pantun, sehingga kemudian saya mulailah mencari-cari contekan pantun gitu ya. Rasanya tidak elok Ustadznya Ustadz Pantun, kok Bu Neno tidak berpantun gitu ya. Jadi saya mencoba ngupek-ngupek di Google, ada nggak ya pantun yang kira-kira relevan, dan alhamdulillah menemukan sedikit dan ada sedikit modifikasi. Mohon diterima pantun dari saya yang mungkin tidak lucu gitu ya. Ini hanya untuk mengimbangi Ustadz yang nanti akan memberikan tausiah pada hari ini. Buah semangka berdaun sirih, dimakan belalang dan kupu-kupu. Cakep. Terima kasih telah berkenan datang untuk menuntut ilmu. Cakep. Cakep. Alhamdulillah, alamin. Satu lagi ibu-ibu ya. Iya, mangga. Ikan hiu makan tomat. Ustadz Pantun memang dahsyat. Cakep. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pada hari ini.
Terima kasih. Kembali ke Bu Heni. Ibu Heni masih di mute? Ya. Iya. Jadi grogi ini saya juga. Aduh, terima kasih Ibu atas semua supportnya dari Ibu dan juga Ibu Prida dan jemaah semuanya. Mari kita sambut Ustadz yang sudah kita nanti-nantikan. Saya cek terlebih dahulu, Ustadz apakah sudah bisa bergabung? Ya, sudah. Nah, ya sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Berkat rabbil doanya semoga dilihat alamin. baik, sehat, afiat, insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kami atas nama Agrianita IPB University mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz yang mau berbagi ilmu dengan kami di sini. Terima kasih, hanya Allah yang membalas semua kebaikan Amin. Ustadz. Pada kesempatan ini kami persilakan Ustadz memberikan tausiahnya, dilanjutkan dengan doa. Mohon doa untuk kami keluarga besar IPB dan juga umat muslim dan muslimat di seluruh dunia. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita ada dalam keadaan aman sentosa. Berkah dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami persilakan Ustadz, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu maulana azim. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Pengatur acara yang telah mempersiapkan saya untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan saat ini, juga Ibu Neno yang baru saja menyampaikan pemaparan dan betul-betul arahan di hadapan kita semua. Satu pantun untuk Ibu Neno dan juga buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan buat kita hal yang begini. Paling enak makan sop jamur, sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau panjang umur, yuk jalin terus silaturahim. Semoga untuk kita ikutin kajian pada hari ini, pantun singkatnya, sop jamur satu kaki, makin panjang umur, murah rezeki. Amin. Pada ngomong rezeki, aminnya kencang. Nah, juga tak lupa yang menjadi wasilah sehingga saya bisa silaturahim dalam kajian virtual kali ini, Ibu Solihah yang selalu kontribusinya bahkan supportnya untuk syiar dakwah saya, yaitu Ibu Prida. Semoga sehat afiat, Allah berikan lancar semua urusannya dan barokah segala usahanya. Amin, amin wa ya mujibas sa'idin. Hatur nuhun Abi. Ya, sami-sami ya, Umi atau Embu. Ya. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yang sangat amat luar biasa. Kisah perjalanan terdahsyat sepanjang masa. Patut kita ketahui, cerita Isra Mi'raj bukan cerita dongeng belaka. Di mana Allah abadikan cerita ini di dalam Quran surat ke-17, juz ke-15, tepatnya pada ayat yang pertama. Saya ulangi, di Quran surat ke-15, surat ke-17, juz ke-15, tepatnya pada ayat yang pertama. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bisa kita ambil pertama untuk menanamkan keyakinan yang tinggi akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip pendapat seorang mufassir kenamaan dan terkenal, Syekh Jalaluddin As-Sayuti, di mana dalam kitab tafsir beliau yang bernama Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur, beliau menyebutkan Quran ada 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Sementara dari sekian jumlah yang banyak, 30 juz, hanya ada 2 tempat. Hanya ada 2 tempat yang dimana Allah mengawali firman-Nya dengan lafadz subhana. Dengan lafadz subhana. Mana itu 2 tempat? Yang pertama, ketika Allah menceritakan asal muasal penciptaan manusia secara berpasang-pasangan. Allah mengawali firman-Nya dengan lafadz yang istimewa, dengan lafadz yang indah, yaitu kata subhana. Surat apa? Pertama didapatkan di surat Yasin ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini Allah mengawali firman-Nya dengan kata yang sangat istimewa, sangat indah, yaitu lafadz subhana, maha suci. Ketika Allah menceritakan asal muasal penciptaan manusia atau hamba-hambanya, makhluknya secara berpasang-pasangan. Makanya kodratnya jangan dilanggar. Udah ada laki, ada perempuan. Udah ada siang, ada malam. Ada suka, ada duka. Tolong untuk kita yang hidup di akhir zaman, jangan melanggar sunatullah ini. Karena banyak zaman now yang kita prihatin. Mau coba melanggar kodratullah. Sudah sunatullah, Allah ciptakan ada Adam, ada Hawa. Udah pasang-pasangan, ada Mas Adam dengan Mbak Inul. Jangan dirubah Mas Adam dengan Mas Ipul. Jangan. Nah, ya, itu banyak zaman sekarang bahkan minta dilegalkan untuk pasangan yang namanya laki dengan laki, perempuan sama perempuan. Ketika kita langgar, nanti yang kena musibahnya kita sendiri. Kenapa? Sudah sunatullah. Bahkan Allah mengawali firman-Nya, Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan dengan lafadz yang pertaruhan, kata yang indah, subhana. Surat Yasin ayat ke-36. Yang kedua, Allah mengawali firman-Nya dengan lafadz yang indah, lafadz yang istimewa, yaitu kata-kata lafadz subhana. Mana ketika Allah menceritakan perjalanan yang dahsyat yang kali ini menjadi tema kita saat kajian ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Allah awali firman-Nya dengan lafadz subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini Allah juga memilih lafadz yang indah, yang istimewa, yaitu lafadz subhana. Menunjukkan Allah mempertaruhkan. Lafadz yang indah mengajarkan kepada kita, kalian jangan pakai ragu-ragu lagi. Maha suci Allah. Makanya secara logika, baginda Rasulullah SAW ini bukan jalan sendiri. Tapi redaksi yang dipakai asro. Yang padahal kata asro bentuk fi'il madi muta'addi. Secara gramatikal bahasa Arab. Aslinya saro. Saro artinya jalan. Tapi karena perjalanan yang dahsyat jauh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja jarak tempuhnya nggak kurang 1.500 km. Saya ulangi, jarak tempuhnya
Kalau secara letak geografisnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak kurang jarak tempuh 1.500 km. Itu masih memakan waktu kurang lebih hampir 3 hari. Makanya di situ baginda Rasul nggak jalan sendiri. Asro, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Bi'abdihi. Ini jawaban buat kita untuk menangkis paham-paham sesat yang zaman sekarang mereka menafsirkan katanya yang berangkat bukan jasadnya, tapi ruhnya saja. Makanya Allah memilih redaksi bi'abdihi. Maksudnya biruhihi wa jasadihi. Ruhnya juga, jasadnya juga. Karena paham-paham aneh zaman now ini ada yang menafsirkan bahwasanya Rasulullah memang tetap di rumah, tapi yang berangkat ruhnya bukan sama sekali, tapi yang berangkat ruh dan jasadnya. Makanya di dalam firman-Nya surat ke-17 juz ke-15 ayat pertama redaksi yang dipilih bi'abdihi, dengan hambanya, ai biruhihi wa jasadihi, ruh dan jasadnya. Secara gramatikal bahasa Arab menggunakan lailan. Ini ibu-ibu, saya ngaji secara letter ini dulu, gramatikal bahasa Arab ini. Biarkan kalau yang namanya bahasa itu punya ada nama gramatikalnya. Ya jelas kalau Inggris ada gramatikalnya. Ini karena Quran bahasa Arab, secara gramatikal bahasa Arab dulu nih. Makanya lailan menggunakan isim nakiroh. Maksudnya gimana? Ini menunjukkan durasi yang sangat singkat. Durasi yang nggak butuh 3 hari. Durasi yang nggak butuh sampai berjam-jam. Makanya menggunakan isim nakiro menunjukkan waktu yang super sangat cepat. Jadi wajar kalau kali ini kita mengangkat tema perjalanan terdahsyat. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jarak tempuh 1.500 km. Kemudian naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam sampai ke langit ketujuh berjumpa dengan eyangnya Rasulullah. Siapa? Nabi Allah Ibrahim. Ustadz, kok bisa bilang eyangnya? Ya iya. Karena kalau kita lihat secara nasab, saya sebutkan pelan-pelan, Nabi kita Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusoy, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihrin, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nadar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ud, bin Muqawwim, bin Nahur, bin Tairah, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salatu wassalam. Ismail mempunyai ayahanda Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tuh. Coba kalau kita disuruh sebutin, pasti cuma nyampe kakek, udah lupa ke atasnya. Kita tahu nama bapak kita, tahu. Kita tahu namanya bapaknya bapak kita, tahu. Kita tahu namanya bapaknya bapak kita, tahu. Giliran kita tahu nggak namanya bapaknya bapak kita. Kosong udah. Tahu. Iya. Nah Rasulullah mempunyai nasab bukan abal-abal. Rasulullah mempunyai keturunan yang kebenarannya sampai hari kiamat masih terjaga kebenarannya di dalam kitab suci Al-Quran. Nah di langit ketujuh bertemu dengan eyangnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah barulah sampai ke Sidratul Muntaha. Sementara durasi waktunya kalau boleh diumpamakan, Ibu, jadi kalau misalkan ya ada kursi, kemudian kita duduki, maka kursi ini akan membel karena kita duduki. Ya, kemudian begitu kita bangun dari kursi itu, posisi kursi yang tadinya membel, maka akan balik ke normal. Nah, durasi perjalanan dahsyat, durasi perjalanan singkat, kalau boleh diumpamakan, itu kursi belum kembali normal seperti selesai habis diduduki. Nah, Rasulullah
udah sampai ke langit dunia lagi. Tuh, kalau boleh diumpamakan, saking cepatnya perjalanan dahsyat. Ustadz, memang bisa. Kalau pakai akal, nggak nyambung. Nggak akan nyambung. Kenapa? Karena akal kita, kapasitas akal kita, belum sampai menjangkau tingkat yang demikian. Lantas pakai apa, Ustadz? Makanya nalarnya pakai iman. Kalau sudah pakai iman, bukan kata Taufik Rahman, semalam pun kita baca, di mana firman Allah yang selalu kita baca tuh setiap malam Jumat, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Nah, kalau sudah pakai iman, apa yang Allah pengen, jadi. Karena Allah pengen begitu, jadi. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu kalau kita lihat perjalanan dahsyat, saya ulang lagi, bisa Ibu bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak tempuhnya 1.500 km. Jarak tempuh yang kalau secara normal pakai mobil butuh waktu 3 hari. Jadi Jakarta, Semarang, Semarang, Jakarta, Jakarta, Semarang, Semarang, Jakarta, baru tuh sampai. Tapi dalam durasi yang singkat, sebelum subuh, baginda Rasul sudah berkumpul ke langit dunia dengan para sahabat. Bisa terjadi saat yang namanya Allah udah punya urusan, nggak ada yang nggak mungkin. Tadi sudah disebutkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa perjalanan dahsyat ini untuk fenomena kita zaman now, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Nah, ini buat kita harus kita ambil benang merahnya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dari filosofi makna rojabnya dulu nih. Rojab. Rojab itu terbentuk dari 3 huruf. Ro, jim, ba. Saya ulang. Ro, jim, ba. Silakan kepada para bunda solihat yang sekiranya megang pulpen, megang buku, kalau mau ditulis mangga. Karena kalau lihat dari kitabnya udah nggak sempet deh. Bukan hanya nggak sempat, beli kitabnya juga rada mahal. Yang ketiga rada sulit, Arabnya Arab gundul. Anak-anak zaman now kalau diajak ngaji Arab gundul komentar, Ustadz Arabnya gundul, yang gondrong aja keder. Tuh, ya. Nah, jadi, ya, sekarang rojab 3 huruf para bunda, ro, jim, ba. Yang menyimpulkan bukan Taufikur Rahman. Taufikur Rahman hanya menyampaikan. Makanya kata Abdullah ibnu Abbas, dari namanya saja udah istimewa. Huruf ro pertama, maknanya adalah rahmatullah. Saya ulang, rahmatullah. Saya ulangi lagi, rahmatullah. Huruf ro-nya. Huruf kedua, jim. Tadullu ala makna jurmul abdi. Jurmul abdi. Saya ulang, jurmul abdi. Mudah-mudahan nggak ketinggalan ya yang nyatet. Yang ketiga, ba maknanya adalah birrullah. Birrullah. Maknanya birrullah. Jadi saya ulang 3, ra rahmatullah. Jim jurmul abdi. Ba birrullah. Apa nih isinya? Yuk kita lihat. Huruf pertama ro. Maknanya tadi katanya rahmatullah. Emang apa artinya rahmatullah? Ternyata rahmatullah itu para bunda solihat artinya adalah kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah. Artinya kasih sayang dari Allah. Pengamalannya gimana? Harus kita ketahui. Sekiranya nanti Allah izinkan kita semua bisa masuk surganya Allah, saya katakan
bukan karena amal ibadah kita. Saya ulangi, bukan karena amal ibadah kita. Akan tetapi karena rahmatullah. Tuh perlunya kita menggapai rahmatullah. Jadi sekiranya besok kalau izinkan kita masuk surga nih. Besok kita meninggal dunia husnul khotimah nih. Harapan kita. Ingat, bukan karena amal ibadah kita, akan tetapi karena rahmatullah. Ustaz, kok bisa bilang begitu? Iya. Karena kalau kita bandingkan dengan amal ibadah yang kita kerjakan dengan amal ibadah tingkatannya para sahabat-sahabat Nabi, kalau boleh saya umpamakan, bainas sama was sumur, itu perbandingannya kayak langit sama sumur. Jauhnya tuh. Sahabat masih kehebatan dah, kejauhan. Contoh saja, contoh. Saya sampaikan nih dalam kajian kita, ada seorang ulama salafi. Namanya Al-Imam Maliki. Pernah dengar kan Ibu? Ada mazhab yang 4, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang saya mau sebutkan Imam Maliki saat ini. Imam Maliki lahir tahun 93 Hijriah. Wafat tahun 179 Hijriah. Beliau punya guru namanya Imam Hanafi yang lahir di tahun 80 Hijriah, wafat di tahun 150 Hijriah. Imam Hanafi berguru lagi dengan namanya Syekh Hamad bin Abu Sulaiman yang wafat tahun 120 Hijriah. Syekh Hamad bin Abu Sulaiman berguru lagi dengan seorang guru namanya Syekh Ibrahim An-Nakhai. Syekh Ibrahim An-Nakhai berguru lagi dengan seorang syekh namanya Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais, mereka berguru, beliau berguru dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan Abdullah ibn Mas'ud. Nah, mereka semua ini adalah sahabat dekat Nabi. Mereka berguru dengan Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad berguru dengan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jelas sanatnya. Jadi ngajinya bukan nama Mbah Google, tapi sama guru yang jelas. Saya mau sampaikan, tadi Imam Maliki yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah, itu tingkat ibadahnya. Kalau kita baca sejarahnya, Ibu bisa bayangkan, dalam setiap malam, beliau sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya sampai 300 rakaat. 300 rakaat. Sholat sunnahnya 300 rakaat. Coba bandingkan sama kita. Boro-boro 300 rakaat. Kadang-kadang masih banyak saudara-saudara kita yang hatinya belum terketuk sama hidayah. 5 waktu aja masih banyak yang jebol. Jangan kesinggung. Kalau kadang-kadang ada bahasa qasidah begini. Sholat subuh kesiangan. Sholat zuhur kerepotan. Sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Nah, ya. Jadi ya, para ibu sholihat bisa dicontohkan tuh. Kita boro-boro 300 rakaat sholat sunnah. Nih, besok kalau izinkan kita ketemu dengan bulan Sya'ban, ketemu dengan Ramadan, berapa banyak? Kadang-kadang mau sholat tarawih aja, nyeleksi imam dulu. Kamu sholat tarawih di mana? Aku di sini. Kamu di mana? Aku mah di sana. Ngomong-ngomong, kalau di sana imamnya pakai jalur lambat apa jalur cepat ya? Tuh. Ya, udah kayak mau masuk jalur tol aja. Diseleksi. Di tempat kita enak loh imamnya.
Walaupun imamnya anak muda, tapi selesai Fatihah, sholat Al-Muluk 30 ayat, khotam. Nanya lagi, kalau di sana gimana? Nah di sana lebih enak. Udah imamnya anak muda, begitu baca surah, habis Fatihah, langsung kedengeran udah kayak keluarga tuh suratnya. Apa? Qul huwallahu ahad. Nah, model kita kadang-kadang ibadah selalu motonya cepat, gabus, lele. Cepat, bagus, nggak bertele-tele. Nah, rahimakumullah, ya para bunda salihat rahimakumullah, makanya patut diketahui, Rojab, baru namanya saja tuh, baru namanya. Tadi 3 huruf. Ro-nya maknanya adalah rahmatullah. Yang artinya kasih sayang Allah. Dan sekali lagi saya ulangi, Allah izinkan besok kita meninggal husnul khotimah. Allah izinkan besok kita mendapatkan prioritas surga. Ingat, bukan karena amal ibadah kita. Bukan karena amal ibadah kita. Tapi karena rahmatullah. Saya lanjutkan. Huruf kedua, jim. Apa maknanya? Jim maknanya adalah jurmul abdi. Apa sifat jurmul abdi artinya? Nah, jurmul abdi artinya adalah dosa hambanya. Dosa hambanya. Jadi artinya dosa hambanya. Siapa dosa hambanya? Ini yang lagi bicara nih, yang banyakkan dosanya. Karena banyakkan ngomongnya, biasanya banyakkan salahnya. Siapa dosa hambanya? Diri kita. Diri kita kalau kita sadari setiap hari jujur. Bukan makin nambah pahala, makin nambah dosa. Makanya ada qasidah indah deh dari seorang penyair kenamaan pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid yang dikenal dengan Abu Nawas. Ibu mungkin pernah dengar, indah lafadznya. Dalam maknanya. Yang gimana? Nih, saya bacakan. Zunubi mithlu adadir limani fahabli taubatan ya dal jalani wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dhambi zaidun kaifa bimali. Kedengeran ibu-ibu? Terdengar. Dengar, Pak. Ustaz. Terdengar. Enak Ustaz. Dengar, Ustaz. Iya. Nah, tahu nggak artinya? Nah, ya. Jadi itu lafadz yang begitu indah. Cuman kadang-kadang kita nggak nyambung. Kenapa? Artinya kita nggak tahu. Kalau kita renungin, itu maknanya Masya Allah. Nih saya terjemahkan. Tolong nerimanya pakai hati nurani kita yang paling dalam. Zunubi. Ya Allah, dosa-dosaku ya Allah. Mithlu a'dadir rimali. Banyaknya percis kayak pasir yang ada di laut. Ibu bisa bayangkan, ada yang bisa ngitung jumlah pasir yang ada di lautan. Nggak ada yang bisa. Tuh, ya Allah dosa-dosaku percis kayak bui-bui yang ada di lautan. Nggak ada yang bisa ngitung banyaknya. Tuh dosa-dosa kita. Makanya kita minta pada Allah, junubi mislu ada di rimali, fahabli. Tolong berikan kepada saya ya Allah, berikan kepada saya apa? Taubatan ya dzal jalali. Di mana kami punya hati terketuk untuk mau tobat kepadamu ya Allah. Untuk mau bertobat kepadamu ya Allah. Kenapa Ustaz ngomong begitu? Karena berapa banyak ibu, umur makin tambah, tapi maksiat makin berani. Berapa banyak rambut udah bertabur uban, gigi udah pada permisi satu persatu, tenaga udah makin berkurang, pandangan mata udah nggak ngelihat yang jauh. Tapi mohon maaf, masih berani meninggalkan 5 waktu, masih berani untuk membuka aurat, masih berani untuk berbuat maksiat. Kenapa begitu? Karena nggak terketuk hatinya dengan hidayah Allah. Makanya Abu Nawas meminta, fahabli.
taubatan ya dzal jalali. Ya Allah, dosa-dosa saya makin hari makin tambah. Banyaknya kayak pasir yang ada di lautan. Tolong berikan hidayah ke dalam hati saya, Allah. Berikan hidayah untuk selalu mau bertobat kepadamu, ya Allah. Ini para bunda solihat yang ikut kajian pada hari ini, saya bisa jamin adalah ibu-ibu yang solihah. Kenapa? Karena mau ikut ngaji walaupun dalam kondisi pandemi, walaupun lewat virtual. Kenapa? Kesemangatannya Masya Allah. Makanya insya Allah bukan hanya saat ini aja, silakan di saat lagi sempat waktunya Taufikur Rahman untuk mandu pengajian begini, insya Allah siap. Oke, lanjut lagi. Tuh bicara yang Alhamdulillah. namanya dosa-dosa kita. Diteruskan lagi. Apa disebutkan? Wa ummina kisun fikul liyaumi. Ya Allah, umurku makin hari makin kurang, ya Allah. Ibu bisa bayangkan, umur kita makin hari bukan makin nambah. Umur kan kayak yang namanya batu es. Yang namanya batu es, lah kita diemin cair, kita pakai juga cair. Begitupun umur kita. Umur kita makin hari bukan makin nambah. Ada orang ulang tahun, panjang umurnya. Enggak, makin kurang. Itu hakikatnya. Sementara umur makin berkurang, wa dzambi zaidun kaifah timali. Sementara dosa-dosaku ya Allah, sabanari makin nambah. Kaifah timali. Bagaimana kelak ya Allah, aku mempertanggungjawabkannya di hadapanmu. Bu, semalam kita baca tuh dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita baca tuh, al-yauma pada hari ini, nakhtimu aku kunci afwahihim mulut-mulut mereka, wa tukallimuna dan akan berbicara kepadaku apa aidihim tangan-tangan mereka, bima dengan apa, kanu yang ada pada mereka, yang sibuk yang pernah mereka jalani selama hidupnya. Kalau minjem bahasa lagu seorang legendaris, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Tuh. Ini saya bisa karena tadi diajarin nama istri saya Bunda Aida. Ya, beliau lagi sibuk tapi beliau mendoakan karena hari ini habis Jumatan harus langsung ketemu saya di Indosiar untuk acara syuting persiapan buat Ramadan. Sementara saya sekarang bukan lagi di Bogor, saya lagi berada di wilayah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Karena hari ini saya jam 11 persiapan Jumatannya di masjid yang ada di wilayah Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kalau ditanya Ustadz berangkat dari Bogor jam berapa? Ya pokoknya udah nyampe dan kajian tetap berjalan. Begitu aja. Nah, singkat kata Ibu, tuh pelajaran buat kita. Umur makin berkurang, usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Nah, hadirat rahimakumullah, makanya dosa kita kalau kita renungkan percis dari kata rojab ada pada huruf jimnya, jurmul abdi, dosa hambanya. Siapa? Diri kita. Nah, huruf ketiga, huruf ba, maknanya indah, birrullah. Birrullah. Apa artinya birrullah? Birrullah itu artinya kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Yuk logikanya kita pakai huruf jim dosa hambanya. Ini adalah simbol perbuatan kita yang setiap hari makin bertambah dosa. Sementara ro dan ba punya Allah, rahmatullah dan kebaikan dari Allah. Secara logika kita ada di tengah-tengah huruf jim.
Dibandingkan dengan 2 huruf yang punya Allah, itu ada 2. Kita 1. Logikanya 2 lawan 1 jelas banyakkan 2. Otomatis maksudnya nih, maksud apa? Dari kata Rajab nih, kalau kita mau ambil pesan moralnya, siapapun hamba Allah yang dosanya banyak, yang pernah banyak berbuat maksiat, lantas Allah izinkan ketemu lagi dengan bulan Rajab, bertemu dengan bulan Rajab seperti yang sedang kita alami, kita ini bertemu karena hari ini tanggal ke-28 dari bulan Rajab. Lantas dia sadar diri, umurnya makin berkurang, dosanya makin bertambah. Dengan cara gimana? Dengan cara meningkatkan kualitas ibadahnya, makin gemar silaturahimnya, makin berani untuk sedekahnya, makin taat kepada Allahnya, maka sebesar apapun dosa-dosa hambanya, pasti akan tertutup dengan rahmat dan kebaikan dari Allah. Selama malam yugorgir, selama napas kita belum sampai ke kerongkongan. Bahasa pantun saya, nebus obat ke Margonda, diantar rijal penjaga toserba. Obat jangan pakai ditunda, karena ajal datang tiba-tiba. Naik sepeda cahaya redup, bawa sal dan mukena. Perbanyak ibadah selagi hidup, karena menyesal di akhir tiada berguna. Rajab, itu yang pertama yang harus kita betul-betul ambil. Yang kedua, hadirin hadirat rahimakumullah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu selesai menghadap Allah, yang beliau terima sholat adalah 50 waktu. Tuh, asalnya tuh 50 waktu. Bayangkan ibu-ibu, sholat 50 waktu. Kita bersyukur, untung baginda Rasulullah ketemu dengan Nabi Allah Musa. Yang akhirnya kata Nabi Allah Musa, ya Rasulullah, balik. Tolong balik kepada Allah. Kenapa? Minta dispensasi, minta rukhsah, minta keringanan. Emang kenapa? Umat kamu nggak bakalan kuat, 50 waktu nggak bakalan kuat. 50 waktu nggak boleh kuat. Bayangkan Bapak Ibu kalau sekiranya sholat 50 waktu, mungkin nggak keburu kita untuk selfie, nggak keburu kita buat aktivitas 50 waktu, tapi dengan izin Allah dapat dispensasi jadi 5 waktu, tapi harganya, nilainya, kualitasnya sama seperti sholat 50 waktu. Masya Allah. Maksudnya gimana? Karena sholat ini di mana Nabi pulang Mi'raj mendapatkan mandat langsung dari Allah. Jadi spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena di saat Nabi diperintahkan buat puasa Ramadan, besok kita puasa Ramadan nih, Allah nggak manggil Rasulullah menghadapnya. Turun ayat Al-Baqarah 183. Dah, kerjain puasa. Di saat Allah memerintahkan kita buat melaksanakan ibadah haji, Nabi nggak dipanggil. Turun ayat Ali Imran 97. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dah, kerjain haji dan umrah. Di saat Allah memerintahkan kita untuk keluar zakat, Nabi nggak dipanggil. Turun ayat At-Taubah 103. At-Taubah 103. Khuz min amwalihim sodakotan. Dah, bayar zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan buat sholat, spesial. Baginda Rasul diundang untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baginda Rasul begitu menghadap Allah, yang beliau utarakan, yang beliau baca untuk mengawali, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Allah jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baginda Rasul jawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang Nabi bacakan. Saking pentingnya sholat, ini yang kedua buat kita. Kenapa, Sat? Karena kita hidup di dunia nggak akan selama-lamanya. Kita pengen bahagia dunia dan akhirat. Seperti doa yang kita hafal, yang selalu kita minta pada Allah, surat Al-Baqarah ayat 200 tuh.
Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Saya menyampaikan begini, tolong kita sebagai orang-orang yang cerdas, Allah berikan kita akal, yuk kita renungi makna Isra dan Mi'raj. Kalau baginda Rasulullah saja mendapatkan mandat sholat, betul-betul spesial, dipanggil menghadap Allah. Bayangkan kalau kita misalkan, contoh saja, mendapatkan undangan, kartu undangan dari Pak Gubernur, bukan presiden tuh, gubernur. Itu undangannya, pertama, kita simpan rapi-rapi. Dua, kita taruh tempat yang rapi. Ketiga, takut bau kita semprotkan minyak wangi. Biar lebih lebay, taruh di status WhatsApp. Tuh, dipoto. Tuh, baru sekedar gubernur. Sementara sholat 5 waktu yang memerintahkan bukan gubernur, tapi yang menciptakan gubernur, yang menciptakan presiden. Siapa? Allah Rabbul Jalil. Kalau kita diundang sama gubernur saja, contoh di Bogor, saya diundang dengan Pak Wali Kota, Pak Bima Arya. Ustadz Taufik, tolong ya, nanti hadir. Contoh ke Ramadan tahun lalu, kita diundang. Ternyata untuk acara buka puasa bersama, jam berapa Pak Wali? Nanti tolong ya, jam 5 udah standby di kantor Wali Kota. Pak, Bu, saya dari jam 3 udah siap-siap tuh. Kenapa? Karena nggak mau ngecewakan Pak Wali Kota. Apalagi ini yang ngundang bukan wali kota, yang menciptakan wali kota. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah undang, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ayo sholat. Tolong, sibuk, tinggalin sholat. Hayya 'alas shalah. Ada yang beli nih, maaf, sholat. Yuk. Nah, ini kalau misalkan kita menghargai betapa perjuangan baginda Rasulullah dari intisari Isra Mi'raj, betapa hebatnya nilai sholat. Apa sih yang bisa kita ambil dari sholat? Pertama, ya dari fadilah sholat nih. Apa? Secara pribadi, Allah Ta'ala berfirman di surat Toha ayat ke-14. Aqimis sholat li dzikri. Dirikanlah oleh kamu akan sholat untuk ingat Allah. Di dalam kondisi pandemi begini, ini kita perlu jiwa yang tenang. Perlu ketenangan, ketentraman. Yang nanti keutamaannya bisa menaikkan imun. Imun kita akan kuat kalau iman kita udah naik. Caranya dengan cara menjaga protokol ibadah, terutama sholat. Protokol kesehatan kita pakai. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Makanya hari ini kita ngaji secara virtual. Tapi jangan hanya mengandalkan protokol kesehatan saja. Kita sebagai orang yang beriman, ada protokol ibadah yang nggak boleh kita abaikan, yang bahkan dalam kondisi pandemi ini harus lebih kita maksimalkan, lebih kita optimalkan untuk kualitas ibadah kita. Hadirin, hadirat rahimakumullah, karena sholat yang benar akan punya dampak. Sholat yang benar akan punya implikasi. Apa implikasinya sholat yang benar? Bukan kata Taufik Rahman, kata Quran. Lihat surat Al-Ankabut ayat ke-45. Saya ulangi, surat Al-Ankabut ayat ke-45. Surat Al-Ankabut ayat 45, di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguh sholat yang benar, maka pasti dampaknya, akibatnya, asarnya, implikasinya, perbuatan kita bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Di saat kemarin, Rabu saya ngisi dengan adik-adik mahasiswa wilayah Cilengsi, ada yang nanya, Ustadz, perasaan di negara kita, mereka yang Islam pada sholat, kok korupsi jalan terus? Ustadz, kok penjara penuh terus? Ustadz,
Kok pemerkosaan jalan terus? Saya bilang, yang namanya Allah memerintahkan sholat, yang salah bukan perintahnya, yang salah bukan sholatnya, tapi yang salah yang ngerjainnya. Karena kalau Allah sudah berjanji, nggak bakalan menyalahi janjinya. Maksudnya gimana? Ya saya bilang kalau kita renungkan, ya bahan renungan juga buat kita nih, para Bunda Sholihat, kita kadang-kadang dari sholat 5 waktu yang kita kerjakan, kita baru jadi sekedar tukang sholat. Bukan orang yang mendirikan sholat. Saya ulangi, kita kadang-kadang pangkat kita baru jadi orang yang sekedar tukang sholat. Bukan orang yang mendirikan sholat. Saya ditanya lagi sama ada mahasiswa, Ustadz, memang beda ya tukang sama mendirikan? Saya bilang jauh beda. Kenapa Ustadz kok bisa bilang begitu? Iya, karena kata Quran, ketika Allah memerintahkan sholat, baik redaksinya menggunakan fi'il mudhari' atau continuous tense, baik menggunakan fi'il madi atau past tense, itu selalu Allah memilih dengan satu kata dari lafaz koma. Contoh, surat Al-Baqarah menggunakan fi'il mudhari'. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Tuh, koma asal muasalnya. Menggunakan fi'il madi. Mana? Atau fi'il amr, aqimis shalah. Artinya, jadilah kalian orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat bukan sekedar tukang sholat. Ingat loh, logika kita pakai ketika orang sekedar menjadi tukang sholat, bukan berarti mereka meninggalkan sholat. Yang namanya tukang pasti rajin. Tukang. Pahami aja logikanya. Apa kerjanya? Tukang sholat. Oh, rajin. 5 waktu nggak ketinggalan. Rawatib nggak pernah absen. Duha dijalankan. Witir dikerjakan. Tapi ingat, tukang sholat. Yang Allah pengen dalam Quran, jadilah kalian orang-orang yang mendirikan sholat. Dibedakan? Ditanya lagi saya, Ustadz, mengapa bedanya yang mendirikan dengan yang tukang? Yuk, saya bilang, kita jawab, kalau misalkan tukang sholat, contoh, saya kasih berpikir untuk secara analogi. Saya kebetulan misalkan contoh punya tanah. Luas tanah ada kurang lebih 400 meter. Begitu persiapan dengan istri, alhamdulillah ada modal. Uangnya kurang lebih 3 miliar. Contoh. Lantas kami punya azam, kami punya planning, kami punya rencana pengen membangun sebilah bangunan. Akhirnya kami nggak kuasa buat bangun karena kami nggak bisa. Kami kerjasama dengan arsitektur yang profesional. Arsitektur yang amanah, arsitektur yang piawai. Nah, setelah menimbang memutuskan, kita pilihlah arsitektur sikulan. Ketemu, meeting, musyawarah, apa kata Pak Arsitektur? Baik, Ustadz dan istri, mau model bangunan yang mana? Model Timur Tengah, model Eropa, atau model di negara kita? Akhirnya kita minta, pengen yang ada kolaborasinya. Oke. Yang kedua, Ustadz pengen punya target berapa lama saja jadi. Kami minta setahun jadi. Ustadz punya uang berapa? Ada 3M. Oke. Bikin perjanjian. Bikin perjanjian, ternyata siap. Hitam di atas putih, jabat tangan. Oke, udah. Maka untuk perjanjiannya, untuk di awal kerja, dari uang 3 miliar, diminta untuk DP senilai 30%. Nah, saya pun berkewajiban mentransfer tuh uang. Kita kirimkan. Ingat Bu, bangunan nama saya. Uang yang keluar uang saya. Tapi jujur, tukang yang bekerja bukan saya. Tukang yang bekerja bukan saya. Siapa? Ya kuli bangunan. Yang kerjanya harus rajin, yang kerjanya nggak boleh males, yang kerjanya nggak boleh nggak jujur. Dia bekerja tuh
pagi, siang, malam. Kenapa? Target setahun jadi. Begitu dapat 6 bulan, udah 50%. Begitu tinggal 1 bulan lagi, saya ditelepon sama Pak Arsitektur. Pak Ustadz, bisa nggak kita ketemuan untuk membicarakan kelanjutan daripada prospek bangunan yang sedang kita kerjakan? Karena sebulan lagi akan terima kunci, beres. Ketemu saya dengan arsitektur, lantas minta untuk dilunasi kekurangannya. Saya lunasi. Begitu saya lunasi, lantas apa kata Pak Arsitektur? Ustadz, tolong periksa. Dari mulai ruang depan, masuk halaman, ruang tamu, kamar-kamar, kamar mandi, dapur, semuanya all in, periksa. Maksudnya sesuai nggak seperti yang Ustadz pengen. Begitu kita periksa, halaman, oke. Ruang tamu, oke. Kamar, oke. Dapur, oke. Kamar tamu, oke. Garasi, oke. Saya bilang, siap Pak Arsitektur. Cakep, bagus. Kewajiban saya sudah saya bayar, tolong tinggal sebulan lagi, bulan depan kita serah terima kunci. Begitu sebulan jadi, bangunan udah jadi, kunci udah saya terima, uang udah saya bayarkan lunas. Pertanyaan saya para ibu, yang menempati rumah yang bagus, yang menempati rumah yang baru jadi, saya apa para kuli bangunan? Saya ulangi, yang menempatinya saya atau para tukang kuli bangunan? Maka jawabannya adalah yang menempati yang punyanya. Bukan para tukang. Kasihan nasib para tukang. Padahal mereka yang kerja mati-matian, malam, kedinginan, hujan, kehujanan, kadang kena paku, kadang sakit, kadang jatuh, bahkan nggak sedikit kadang-kadang ada sampai meninggal dunia. Tukang. Begitu bangunan megah jadi, yang menempati bukan tukang, tapi yang punyanya. Yang bangga yang mempunyanya. Tukang di otak cuma satu. Bagaimana cara dapat kerjaan lagi untuk kerja lagi. Yuk para hadirat sholihat, kita renungkan dari sekarang. Lewat peristiwa Isra Mi'raj yang kita sedang adakan kajian, jadilah diri kita orang-orang yang mendirikan sholat, jangan sekedar tukang sholat. Alasannya, karena Quran 30 juz, 114 surah, ketika Allah memerintahkan sholat, Allah memilih dengan satu kata. Jadilah orang yang mendirikan sholat, bukan sekedar tukang sholat. Kenapa? Karena kalau orang yang mendirikan, bangunan jadi, dia yang menempati. Dia pakai tempat buat istirahat. Dia pakai lagi untuk menerima tamunya. Undang Bu Prida. Saya undang ke kediaman kami di Cimanggu. Ajak makan nasi kembuli, foto bersama, kita doa bersama. Kenapa? Orang yang mendirikan kok. Tukang ada? Nggak ada, tukangnya udah hilang semua. Nah, ini sebagai renungan buat kita. Yang kedua, jadilah kita implikasi dari sholat kita, orang-orang yang mendirikan sholat, bukan sekedar tukang sholat. Ikhwafillah rahimakumullah. Lantas yang ketiga, karena ketika sholat benar, menjadi orang yang mendirikan sholat, makanya apa? Maka di situ naluri kita akan muncul. Maksudnya muncul gimana? Akan tinggi tingkat sosial kita. Karena yang namanya sholat, jangankan untuk implikasi yang lain. Ini hati aja, kalau saya bahasa pantun saya, berpangku tangan, kaki dilipat. Naik kereta, makan coklat. Ketenangan yang kita dapat ketika kita mendirikan sholat. Bukan hanya pribadi doang. Ya Allah, nggak berasa. Kita merenung. Ternyata sekarang sudah masuk tanggal 11, tanggal 12 Maret. Berarti kalau kita lihat tahun kemarin, ini corona udah ulang tahun. Iya, karena udah ketemu Maret. Ya Allah, sementara kita lihat saudara-saudara kita yang dekat, atau mungkin yang mereka nggak punya tempat tinggal, atau mungkin yang mereka kena PHK, atau mungkin yang anaknya nggak ada kesempatan karena nggak ada uang buat untuk sekolah. Nah, orang-orang
yang dimana sholatnya benar, bukan hanya virtual, bukan hanya vertikal pada Allah, secara horizontalnya, maka akan muncul tuh tingkat emosional yang tinggi untuk membantu. Membantu apa? Membantu saudara-saudara kita yang berkebutuhan. Contoh, ya, ini bukan maksud bicara pamer, tahadusan binikmah. Saya dari semenjak tahun yang lalu, begitu corona, saya bilang ke istri, ayo bikin gebrakan, bikin gerakan. Gerakan apa? Bismillah, kita berangkat ibda binafsi. Mulai dari diri kita. Kalau ada yang mau ikut, ajak. Yang nggak mau, jangan dipaksa. Nggak ada, udah kita sendirian. Alhamdulillah, tahadusan binikmah. Berarti sampai sekarang yang namanya Jumat berbagi. Jumat berbagi ini juga kepada para bunda solihat yang sekiranya nanti mau bergabung silahkan untuk berkoordinasi dengan Ibu Prida karena beliau sudah kenal baik dengan istri saya Bunda Aida, itu silahkan. Nah hari ini saja walaupun sayanya lagi di Pulau Gebang, udah ada tim santri-santri saya yang jalan kemana? Hari ini bantuan untuk ke wilayah Ciapus. Karena ada salah satu jamaah yang di Ciapus rumahnya habis ludes. Kenapa? Kebakaran. Jumat berbagi setiap Jumat. Ya, ada jamaah Ustadz, saya cuma mampu 50.000, saya terima. Ustadz, saya cuma mampu 100.000, saya terima. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan berapapun semua di hadapan Allah pasti punya nilai. Yang besaran, ya tentunya lebih berkah lagi buat dirinya. Nah ini maksud saya menceritakan demikian. Ayo silakan di mana tempat-tempat kita tinggal dalam kondisi pandemi seperti ini. Kenapa? Allah menguji keimanan kita. Maksudnya gimana, Ustaz? Karena orang-orang yang mendirikan sholat secara benar, dirinya akan terpanggil di saat ada saudaranya yang memang membutuhkan, dan ini kita diuji keimanan kita. Diuji gimana? Karena jujur, berbuat baik, berani berbagi dalam kondisi normal, itu bagus. Tapi dalam kondisi sempit masih berani berbagi, baru luar biasa. Tuh. Makanya kata Quran, prakteknya orang yang mendirikan sholat di surat Ali Imran ayat 134, saya bacakan nih. Silakan Ibu yang melihat, maka praktek dalam kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya orang-orang yang sholatnya benar, kemudian dia betul mendirikan sholat, maka praktek di lapangannya dalam hal sifatnya sosial. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka tetap berani berinfak. Fisarro, dalam kondisi lapang, dalam kondisi nyaman. Yang tadi saya bilang, duit banyak, kondisi normal, itu sedekah, cakep. Tapi yang Allah pengen bukan itu doang. Wa fisarra wadharra. Oh, dan dia juga berani berinfak walaupun dalam kondisi kesulitan, kondisi pandemi seperti yang kita sedang jalani sudah hampir 1 tahun. Bohong kalau kita yang namanya kegiatan yang namanya ekonomi berasa pasti semuanya, semua lapisan, apalagi ustadz yang nggak ada kantornya, siapa yang mau gaji? Singkat kata, wadharra, dalam kondisi sempit dia masih berani berbagi. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa? Karena sedekah ini, ya Allah, kalau kita baca hadisnya, baca janji Qur'annya, sedikit kita singgung nih, namanya dalam kondisi pandemi, ini termasuk juga dampak buat orang-orang yang betul-betul menghormati, menjaga, menyuntik yang namanya sholat 5 waktu. Mana? Sampai ke dalam Quran, hadirat rahimakumullah, juz surat ke-63, juz ke-28, ayat ke-9, ayat 10, 11. Saya ulang,
surat ke-63 Al-Munafikun, juz ke-28, ayat ke-9, 10, 11. Apa artinya? Yang artinya kurang lebih, ya, jangan sampai kamu sekalian dilalaikan hanya untuk urusan dunia, harta, dan anak kamu. Sehingga kamu tergolong kepada hamba-hamba yang menyesal, yang merugi. Ayat ke-9, ayat ke-10-nya, oleh karenanya, maka infakkanlah, Allah nggak minta semua, infakkanlah dari sebagian rezeki yang Allah anugerahkan, ya, untuk berinfak. Kenapa? Sebelum datangnya kematian. Sehingga kata Quran, begitu jenazah meninggal dunia, maka jenazah minta kepada Allah. Jenazah, bayangkan ibu, besok di hasad kita sudah terkujur antara barat dan timur. Mulut sudah tidak bisa berbicara, mata terpejam rapat. Bisa akan mengalami itu, yang namanya kondisi begitu. Lantas jenazah minta, ya Allah, kalau tahu begini, tolong hidupkan saya lagi, ya Allah. Jenazah minta dihidupin. Jenazah minta dapat kesempatan hidup lagi. Dan jenazah meminta di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10, sekiranya Allah izinkan bisa dihidupkan, maka mereka meminta, mereka enggak mau sholat. Mereka enggak mau untuk puasa. Mereka enggak pengen untuk hajian. Tapi yang mereka pengen apa? Sedekah. Sedekah. Ya Allah. Emang ada apa sih di sedekah? Ternyata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjawab, karena ibadah sedekahlah yang di dunianya Allah hindarkan kita dari malapetaka dan musibah, termasuk wabah corona. Karena sedekahlah yang dimana harta kita makin berkurang, tapi makin bertambah di dunianya itu. Dan karena sedekahlah besok untuk memudahkan mendapatkan prioritas husnul khotimah. Karena sedekahlah yang begitu besok di alam barzah Allah terangi alam barzahnya. Karena sedekahlah yang di saat besok dibangkitkan dari alam barzah berhak mendapatkan syafaatul uzmah. Karena sedekahlah dari 8 pintu surga ada 1 pintu surga yang paling besar, khusus babus sakhoya, Allah persiapkan buat mereka yang gemar bersedekah. Masya Allah. Yuk, silakan dengan kesempatan dan waktu atau porsi yang Allah amanahkan kepada kita, kerjakan dengan apa yang kita mampu. Ikhwafillah rahimakumullah, ini termasuk yang namanya dampak ibadah sholat yang benar. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, karena harus kita jaga ini yang namanya hasil yang namanya Isra Mi'raj, karena kata Rasulullah dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali besok dimintakan pertanggungjawab sebelum amal ibadah puasa, sebelum amal ibadah zakat, sebelum amal ibadah haji adalah amal ibadah sholat kita. Amal ibadah sholat kita yang pertama kali dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, tidak berasa waktunya terus berjalan, masih punya waktu 15 menit ke depan. Saya ingin menutup kajian saya ini dengan sebuah cerita. Ya, mudah-mudahan cerita ini betul-betul menjadi inspirasi buat kita semua. Betul-betul bisa kita ambil hikmahnya. Jadi di dalam cerita ini ada sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Bernama Sya'ban. Percis kayak bulan Sya'ban yang 2 hari lagi kita akan lalui. Sya'ban ini ibadahnya sama Rasulullah, Masya Allah, selalu berjamaah sama Rasulullah SAW. Ternyata Sya'ban ini rumahnya bukan dekat dengan Rasulullah. Saya ini terpesan nih kepada para ibu-ibu, mudah-mudahan bisa memahami cerita ini
Dan ada baiknya kalau ada kesempatan, tolong ceritakan ke suaminya. Tolong ceritakan ke suaminya. Siap ya Bu ya? Oh, Ibu, saya baru dapat informasi ternyata tinggal 2 menit lagi. Ini nggak akan cukup ceritanya. Saya pikir saya tadi ngeliat waktu sampai jam 11. Baik, saya rasa sampai di situ saja. Mendingan kita langsung kepada termin tanya jawab. Ya, maafin ya, saya lihat informasi sampai jam 11. Ternyata ada termin tanya jawab, tadi pengatur acara pun nggak menyampaikan ada tanya jawabnya. Baik, saya sudahi. Ayo kita silakan untuk termin tanya jawab. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf tadi saya tidak menyampaikan untuk sesi tanya jawab. Ya, saya belum informasikan tadi soalnya. Ya. Iya. Baik Ustadz, terima kasih atas semua ilmunya. Melihat di chatroom sudah banyak juga yang bertanya, juga ada beberapa pertanyaan yang japri juga kepada kami. Baik, Ibu PJ di seksi kerohanian, Ibu Ina, mangga, Ibu Ina Roslina, satu pertanyaan dari chatroom, Ibu disampaikan. Baik Bu Heni, pertanyaan dari Ibu Titik yang pertama tadi saja Bu Heni. Mangga Bu Heni yang baca saja. Mangga Ibu. Dari Ibu Titik ya, sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah, Ustadz? Oke, itu pertanyaan ya. Iya, Halo? iya, mangga. Okay. Iya, Ustadz, mangga. Ya, hadirat rahimakumullah, terima kasih akan pertanyaannya. Bagaimana cara mendapatkan rahmatullah? Ingat, rahmatullah itu adalah kasih sayang dari Allah. Sebelum saya jawab pakai nas Quran, Bu, Ibu sayang nggak sama suami? Sayang. Ya. Kira-kira kalau Ibu sayang sama suami, ntar kalau suami minta sesuatu, minta tolong, Ibu kasih apa enggak? Kasih ya. Kan sayang katanya. Ya. Oke. Nah, begitupun sama saya pun nama istri. Nah, begitupun sama Allah. Kalau Allah udah sayang sama hambanya, pasti Allah kasih. Caranya, khusus yang bertanya, boleh disimak surat ke-23, juz ke-18, ayat 1 sampai 10. Saya ulang, tolong diingat caranya untuk mendapatkan rahmatullah, surat ke-23, juz ke-18, ayat 1 sampai 10. Saya ulangi, sekali lagi, surat ke-23, surat Al-Mu'min, juz ke-18, bagian juz Qad Aflaha, ayat 1 sampai 11. Itu caranya tuh. Apa sih? Saya bacain ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Tuh,
Rambu-rambu yang Allah jelaskan kepada kita agar mendapat rahmatnya. Apa sih artinya saat? Qad aflaha, niscaya sukses, niscaya berhasil, niscaya orang sukses sudah, beruntung. Yang bagaimana? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka betul-betul mengkonsentrasikan waktu buat mendirikan sholat yang 5 waktu. Jadi tolong, masa giliran buat meeting kita belain, buat yang namanya kuliner kita belain, masa urusan 5 waktu kita abaikan. Itu pertama. Jadi kalau bahasa logikanya, perbaiki jadwal sholatmu, Allah akan perbaiki jadwal kehidupan kamu. Makanya azan, hayalah sholat, baru el-falah. Hayalah sholat, ayo sholat. Ketika sholat benar, hayal falah, baru kamu sukses. Jadi nggak ada sukses dulu, baru sholat. Sholat, tenang, sukses. Apalagi di samping sholat, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang terhadap sesuatu yang sia-sia, yang nggak ada faedah, dia abaikan. Aduh, ini ngerumpi-ngerumpi yang sifatnya ngomongin orang, kepo sama urusan orang, itu nggak baik, tinggalin. Wah ini kumpul nih, kita hari ini ada pengajian nih, silakan gabung, pegang erat sahabat-sahabat kita yang demikian. Jadi hari gini kalau punya sahabat, selalu ngajaknya yang ngiri, yang keki, udah sekedar kenal aja deh. Tapi ada sahabat yang ngajaknya, buat ingat kepada Allah. Buat makin gemar berbagi. Terus jalanin, pegang erat-erat. Kenapa? Yang begitu besok menolong, bukan yang di dunia, bahkan di akhirat kelak akan menjadi penolong buat kita. Apalagi ya disebutkan lizzakati fa'ilun. Kita punya harta, di dalamnya ada hak-hak di dalamnya, ada yang sifatnya infak, lebih-lebih buat zakat, nggak pelit buat keluar zakatnya. Kemudian gimana lagi? Illa ala azwadihim aw ma malakat aimanuhum. Nah, mereka betul-betul bisa menjaga kehormatannya. Kehormatan gimana? Karena Nabi lihat ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj yang paling banyak ditemukan di neraka adalah kalangan perempuan. Nabi ditanya, kenapa perempuan? Karena perempuan yang tidak banyak, yang banyak tidak bisa menjaga akan kehormatannya. Tolong kepada para bunda solihat, termasuk kita ngaji virtual begini, kalau misalkan di sebelah kita ada suami, tolong minta izinnya. Tolong minta izin. Karena sehebat apapun ibadah kita, kalau suami nggak ridho, jangankan surga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Tuh, jadi bisa menjaga kehormatannya. Apalagi disebutkan, nah di situ disebutkan, ketika sudah demikian, bahkan di ayat ini Allah memberikan garansi, ulaika humul warisun. Mereka berhak mendapatkan warisan dari Allah. Warisannya bukan harta. Warisannya apa? Surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Tuh, untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Iya, baik Ustadz. Jazakallah khair. Itu pertanyaan dari Bu Titik. Pertanyaan kedua, Ibu Ina, saya yang membacakan dari Ibu Lisda ya Bu ya. Dari Ibu Lisda, yaitu pertanyaannya yaitu, Ustadz, bolehkah kita tetap optimis dengan kebaikan dan ampunan Allah, meskipun masih saja melakukan banyak salah dan khilaf? Begitu. Ya. Nah, di dalam Quran, surat ketiga, juz ketiga, ayat 133. Saya ulangi. Di dalam Quran, surat ketiga, Ali Imran, juz ketiga, ayat 133. Apakah kita tetap optimis? Ya. Nah, jawabannya iya. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah. Jangan pakai entar-entar, segera, bersegeralah. Untuk apain? Ila magfiratin, untuk menggapai
ampunan yang Allah udah siapkan buat hamba-hambanya yang mau minta ampun. Hamba-hambanya yang mau mengambil perbaikan diri. Jadi nggak ada istilah kata terlambat. Selama napas kita belum sampai ke kerongkongan, ingat, Allah bahkan nawarin, ayo segera. Optimis. Ustaz, masa lalu saya jelek. Apa kata Rasulullah? Ya, ittaqillah, kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Perbuatan buruk-buruk kamu yang kemarin ikuti dengan perbuatan kebaikan, niscaya menghapus dosa-dosa kamu yang kemarin. Jadi, ikhwafillah rahimakumullah, khususnya yang bertanya, jadi jangan pernah punya perasaan pesimis. Wala tai'asu mirahoillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang betul-betul dengan hijrah taubatan nasuha, bukan taubat sambal, sampai yang tahu Allah dengan keteguhan hati kita. Apa Rasulullah menjamin? At-taibu ilallah kaman la damba. Dia baru mau taubat aja, dia baru mau memperbaiki aja, maka garansi yang Nabi sebutkan itu orang seperti orang yang udah nggak punya dosa. Masya Allah. Nggak bisa dipahami ya. Terima kasih jazakallahu khair Ustadz. Ya. Kalau melihat dari pertanyaan di chatroom banyak, juga yang japri banyak, tetapi waktu yang menjadi batasan kita. Ustadz mohon kesediaannya untuk berdoa, memimpin doa untuk kami, lalu dilanjutkan dengan foto bersama dengan kami. Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Ya, kembali lagi kami haturkan terima kasih. Sebelum kita tutup dengan doa, ya, ini satu pantun hadiah ya dari Ustadz untuk ya Agrianita IPB. Jadi bahasanya ya sederhana. Mudah-mudahan bahasa pantun Al-Fakir ke Bekasi bersama Nyonya, makan lesen ampi ke Mekah. Terima kasih kepada Agrianita IPB yang telah mengundangnya. Mudah-mudahan terus makin barokah. Amin. Dari Mekah oleh-olehnya korma, pengajiannya makin berkah dan istiqomah. Amin. Amin. Ya, Ya, naik kendaraan, amin. lewati taman bersama Nyonya sambil membaca ayat-ayat. Salam silaturahim, persaudaraan dan taufikur rahman. Semoga semuanya pada sehat walafiat. Ya Allah, bitilkaniya wa bikhalisiniya wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam mengisi hari-hari di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna, sampaikan umur kami, sehatkan jasmani rohani kami, tetapkan iman Islam kami, murahkan rezeki kami ila Ramadana, bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Wa hasil maqasidana, dan apa planning kami, apa azam kami, apa rencana-rencana kami, berikan kelancaran, kemudahan untuk memenuhi target dengan selalu mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Yuk sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir malam mulia mujizat agung kedua bagi baginda Nabi tercinta. Dan bagi kita semua, hikmah agungnya terus menggema, menembus batas dan waktu dunia. Sebagaimana risalahnya nan mulia. Terima kasih Ustadz atas semua ilmunya. Semoga tadi ada cerita yang tertunda, kita bisa
berjumpa lagi nanti. Mohon berkenan kembali lagi memenuhi undangan kami di sini. Cimanggu ngajak Nyonya. Ntar kita tunggu ceritanya. Ya. Nah, begitu. Ustaz. Mantap. Mantap, bagus ya. Sebelum ditutup, untuk dokumentasi kami mohon semua kamera dibuka untuk foto bersama. Dimulai dari lembar pertama. Siap, Rina? Yuk, foto bersama. 1, 2. 1, 2, 3. Halaman keduanya 1, 2, 3. Halaman ketiga 1, 2, 3. Halaman terakhir 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih, Bu Rina. Jazakallah khair Ustadz. Sampai berjumpa kembali. Semoga Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk sama-sama lagi kami menjemput ilmu dari Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mangga. Mari ya. Iya, Ustadz Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bunda Aida ya Ustadz ya. Salam untuk kami, untuk Bunta ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian berakhir dari Ustadz tadi. Belum ditutup kajian kita, masih ada pengumuman-pengumuman yang lain, juga tambahan-tambahan info-info yang lain. Ada kesempatan kajian hari ini. Ada 7 door prize yang akan didapat oleh para jemaah. Yang 2 adalah untuk penanya tadi dari chatroom, yaitu Ibu Titik Maimunah dan Ibu Lisda. Kepada Ibu Titik dan Ibu Lisda, mohon berkenan mengirimkan alamat kepada kami. Untuk pertanyaan, 5 pertanyaan lagi adalah pertanyaan kuis PR. Sekarang dapat PR ya ibu-ibu, tapi PR-nya dibatasi sampai jam berapa ya? Jam berapa Bu? Jam 2 aja Bu Yani. Jam 2 ya. Enggak. Setelah pertanyaan terakhir kami tutup jam 1. Ya. Jam 1, kalau kelamaan jam 2 ya. Jam 1 ya. Pertanyaan ditutup jam 1. Siapa yang cepat dan pertanyaannya benar, maka itulah pemenang dari 5 kuis tersebut. Pertanyaan pertama, jawabannya dikirim ke CP itu ya, CP kajian ke nomor saya. Enggak. Pertanyaan nomor 1. Sebentar, saya buka contekan dulu ke rumah ini nih. Saya punya rumah, namanya rumah seksi kerohanian. Pertanyaan pertama. Siap-siap. Ya. Ada berapa banyak kalimat subhanallah dalam Al-Quran? Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan terdapat dalam surah apa, ayat berapa, dan juz berapa? Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan terdapat dalam surah apa, ayat berapa, dan juz berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu Al-Quran berisi berapa juz, berapa surah, dan berapa ayat? Al-Quran berisi berapa juz, berapa surah, dan berapa ayat? 1, 2, 3,
4, 5. Sudah berapa pertanyaan Ibu-ibu? 3. 3 ya. Sekarang pertanyaan keempat. Bu Ina ada ini? Bu Ina Roslina? Pertanyaan keempat, boleh? Bentar. Hikmahnya sholat. Ada berapa hikmah sholat? Ayo, dari ada berapa hikmah sholat? Pertanyaan keempat ya. Tuh. Ada berapa hikmah sholat? 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan terakhir. Tadi kan ada pertanyaan dari Bu Titik tuh. Surat keberapa? Jawabannya terdapat pada surat keberapa, juz berapa, ayat berapa sampai dengan ayat berapa? Juz 28. Ya. Terus, Bu Juz 18. Direktur, Jangan diucapkan. ditutup, jangan diucapkan. Ditutup. Berakhir ya Bu, kuis 5 kuis sudah berakhir. Saya tunggu sampai jam 1. Siapa cepat dan benar maka akan mendapatkan hadiah dari para donatur. Pada kesempatan hari ini saya juga akan mengumumkan bahwa jumlah total sampai siang ini dana kita di koin ini ditambah dana ASA ya Ibu-ibu, dana titipan ASA 36.893.000. Itu adalah dana umat kita ya, dana rekening koin titipan ibu-ibu semua. Dan terima kasih juga kepada Ibu Prida Aulia yang sangat mensupport pada kesempatan ini, kepada Nidia Aripa dari Batik Pekalongan, dan untuk Ina Bekri dari Ibu Nopi Irtika. Terima kasih, semoga kebaikan daripada para donatur dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak pernah putus. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin pada kesempatan hari ini kita akan tutup kajian kita ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah. Terima kasih kepada ibu-ibu tim dari Pateta yang pada kesempatan ini sudah bekerja sama dengan kami dari Seksi Kerohanian. Untuk bulan depan silakan fakultas mana yang bersedia untuk bekerja sama dengan kami. Mari disambut dengan senang hati. Mohon maaf juga bila ada hal-hal yang tidak berkenan dari kami Seksi Kerohanian atas penyelenggaraan kajian ini. Semoga Allah senantiasa mudahkan langkah kita untuk selalu istiqomah syiar Islam bergandeng tangan walaupun dalam suasana yang istimewa, suasana yang kita harus selalu bersabar, bersyukur, dan terus meningkatkan iman, imun, dan agar aman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah saya tutup kajian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan doa dari kami. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ibu. Assalamualaikum, makasih Bu Heni. Rita, apa kabar? Enggak. Baik ya.
Nanti saya Alhamdulillah. umumkan di, Makasih, di Bu grup Eni. kajian ya. Assalamualaikum, Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya umumkan kuis di WA grup kajian. Terima kasih, Mangga. Matikan yang mana? Panitia nggak boleh jawab ya, Bu? Boleh, Mangga. Panitia sudah boleh. cerita, Bu. Iya, boleh, Mangga. Terima kasih, Mbak Eni. Kecuali seksi kerohanian. Terima kasih si kemudian pusat. Terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum. Sampai dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni. Sami-sami, Ibu. Atas acara Mangga. ini. Iya, Mangga. Dan semuanya. Amin. Mangga, Ibu. Izin live, Ibu. Iya, mangga, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina ditutup saja nggak apa-apa? Enggak. Saya Tutup tutup saja. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rina. Selalu Nuhun, Bu Rina. membantu kita. Nuhun Bu Rina. Terima kasih Bu Kami. Adrianita kita. Wilujeng atas ulang tahun Bu supportnya. Yuyun.